Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 1 kurikulum akan membahas mengenai peta konsep kurikulum pendidikan dan hubungan fungsional kurikulum dalam sistem pendidikan. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama ialah Putu Tiara Duyanti dengan NIM 1913-011006. Kemudian Nyoman Gede Ayu Kesya Pradnya Paramita dengan NIM 1913-011008. Lalu Komeng Arinawati yaitu saya sendiri dengan NIM 1913-011010. Diikuti Putu Niverita Wira Puspanatih dengan NIM 1913-011043. Dan yang terakhir ialah Surya Gemilang dengan NIM 1913-011067. Pada video pembelajaran kali ini akan disampaikan meliputi latar belakang, kajian teori, pembahasan, serta kesimpulan dari materi peta konsep kurikulum pendidikan dan hubungan fungsional kurikulum dalam sistem pendidikan. Yang pertama ialah latar belakang. Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum bukan hal yang asing lagi. Kurikulum merupakan sebuah peta yang kemudian dijadikan kompas dalam proses belajar mengajar, terlepas dari bagaimana cara guru mengajar. Kurikulum adalah seperangkap program terkait pembelajaran dalam pendidikan yang dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan demi mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Perkembangan masyarakat yang terus berubah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan tujuan pendidikan akan membuat kurikulum tersebut juga mengalami perubahan, sehingga kurikulum akan terus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Pentingnya kurikulum dalam pendidikan sehingga dapat dikatakan kurikulum sebagai jantung pendidikan. Dengan demikian, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan dan hubungan fungsional dalam sistem pendidikan. Lalu ialah kajian teori. Yang pertama, pengertian peta konsep. Peta konsep adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dari suatu ide atau topik utama. Kemudian pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menegaskan, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Kemudian pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan, di mana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam pembahasan akan diberikan gambar peta konsep kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan memiliki bagian yang meliputi pengertian kurikulum, landasan kurikulum, fungsi kurikulum, asas-asas kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, dan kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Putu Tiara Duyanti dengan NIM 1913-011006. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum dapat dibedakan dalam 4 sudut pandang. Yang pertama, sebagai produk. Kurikulum sebagai hasil yang dibuat oleh tim pengembang kurikulum mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh siswa melalui proses pengalaman belajar. Yang kedua, sebagai program. Kurikulum adalah suatu program dalam pembelajaran seperti daftar pelajaran ataupun pokok bahasan selama proses pembelajaran. Akan tiga, sebagai hasil belajar. Hasil belajar secara kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang diharapkan setelah berlangsungnya proses pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Dan yang keempat, sebagai pengalaman belajar, di mana berbagai kumpulan pengalaman belajar yang dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung, apakah sudah sesuai dengan rencana proses pembelajaran atau belum. Landasan kurikulum. Landasan kurikulum ada 3. Yang pertama, landasan filosofis. Sebagai alas dalam melaksanakan, membina, mengembangkan kurikulum sehingga dapat mendidik siswa yang beriman, berilmu, dan beramal dalam kondisi serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, landasan sosial budaya, di mana teori, prinsip, konsep, hukum yang terdapat di semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum penerapannya harus sesuai dengan kondisi sosial budaya di masyarakat, sehingga pengetahuan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan siswa di masyarakat. Yang ketiga, landasan psikologis.
Landasan psikologis dalam kurikulum ini berhubungan dengan mental, moral, kedewasaan, maupun sejenisnya pada diri siswa. Fungsi kurikulum. Menurut Alexander Inglis dalam bukunya Principles of Secondary Education, ada 6 fungsi kurikulum. 1. Fungsi penyesuaian. Kurikulum agar dapat menyesuaikan diri secara baik selama kegiatan pembelajaran dengan lingkungan belajar. 2. Fungsi integrasi, yaitu kurikulum sebagai pedoman dalam mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi dengan baik dalam masyarakat. 3. Fungsi perbedaan, yaitu kurikulum sebagai pendorong untuk dapat berpikir kritis dan kreatif agar perbedaan tersebut sebagai pemersatu kita, bukanlah sebagai pemisah. 4. Fungsi persiapan, yaitu sebagai langkah untuk mempersiapkan siswa agar mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau terjun ke dunia kerja. 5. Fungsi pemilihan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan memilih melalui penyusun kurikulum secara luas dan bersifat fleksibel. 6. Fungsi diagnosis, yaitu kurikulum akan membimbing siswa untuk dapat berkembang secara optimal melalui membantu dan mengarahkan siswa dalam memahami bahkan menerima kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya dengan proses eksplorasi. Fungsi kurikulum menurut pengembang kurikulum, yaitu yang pertama fungsi preventif, untuk mencegah kesalahan para pengembang kurikulum terutama dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kurikulum. Yang kedua, fungsi korektif, untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, fungsi konstruktif, yaitu untuk memberikan arah yang jelas bagi para pelaksana dan pengembang kurikulum untuk membangun kurikulum yang lebih baik lagi selanjutnya. Fungsi kurikulum menurut Hilda Taba, yaitu yang pertama transmisi, di mana kurikulum mewariskan nilai kebudayaan. Yang kedua, transformasi, untuk perubahan atau rekonstruksi sosial. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai pengembangan individu. Kurikulum memiliki fungsi bagi guru, yaitu sebagai acuan dalam mendesain pembelajaran, kemudian bagi siswa dalam menentukan kompetensi yang harus dimiliki, dan bagi negara untuk membedakan dari negara lain dan menunjukkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Kurikulum juga memiliki fungsi bagi kepala sekolah, yaitu sebagai supervisi atau memperbaiki situasi sekolah, memberikan bantuan kepada guru dan memperbaiki suatu situasi pembelajaran. Kemudian bagi masyarakat untuk mengetahui arah dan tujuan pembelajaran dan membantu sekolah dalam melaksanakan pembelajaran serta mengontrol pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kurikulum juga memiliki asas-asas, yaitu pertama religius, sebagai titik tolak dalam berpikir tentang dan melakukan pengembangan serta implementasi kurikulum. Kedua, asas filosofis, yaitu sebagai landasan dan sumber untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai melalui kurikulum yang mengandung nilai-nilai dan cita-cita masyarakat yang berdasarkan pada Pancasila. Dan yang ketiga, asas sosiologis, untuk mengajarkan kepada siswa tentang norma dan adat kebiasaan dalam masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perilakunya. Dan yang keempat, asas psikologis, untuk mengembangkan perilaku yang berupa kemampuan atau kompetensi dari siswa. Selanjutnya yang kelima, yaitu organisatoris. Lihat dari organisasinya ada 3 bentuk kurikulum. Yang pertama, kurikulum mata pelajaran, bertitik tolak dari mata pelajaran yang setiap mata pelajaran berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. Dan yang kedua, kurikulum korelasi, memiliki suatu hubungan timbal balik atau saling berketerkaitan. Ketiga, kurikulum integrasi, yaitu batas antar mata pelajaran tidak lagi terlihat karena semua mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang bulat. Dan yang asas yang keenam itu adalah IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Hidayat tahun 2013 bahwa secara tidak langsung perkembangan IPTN semakin berkembang menuntut dunia pendidikan untuk membekali siswa agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip kurikulum itu ada 2, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, menurut Effendi tahun 2009 bahwa prinsip umum kurikulum itu yang pertama ada relevansi, yaitu kesesuaian dan keserasian antara kurikulum dengan tuntutan kehidupan masyarakat sebagai pemakai keluaran pendidikan dengan secara eksternal dan internal. Yang kedua, efisiensi suatu kurikulum berkaitan dengan upaya peminimalan penggunaan dana, waktu dan tenaga tanpa mengurangi hasil atau tujuan yang dicapai.
Ketiga, efektivitas kurikulum berkenaan dengan tingkat keterlaksanaan berbagai program kurikulum di lapangan dan tingkat ketercapaian tujuan yang diharapkan. Dan yang keempat, kontinuitas. Menurut Arifin tahun 2014 menyatakan bahwa pengalaman belajar yang disediakan kurikulum hendaknya juga harus berkesinambungan dengan tujuan agar proses pendidikan atau belajar siswa dapat secara sistematis dari jenjang yang lebih rendah sebagai dasar untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi melalui kesinambungan. Dan yang kelima itu adalah fleksibilitas. Menurut Hasan tahun 1992, dalam Effendi tahun 2009 bahwa kelenturan dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu fleksibilitas sebagai suatu pemikiran kependidikan dengan dimensi siswa dan lulusan serta fleksibilitas sebagai kaidah dalam pengembangan kurikulum dengan dimensi pelaksanaan program yaitu guru. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Nisebita Berpuspanati dengan 3 digit yang terakhir 043. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan setiap program pendidikan yang akan diberikan pada siswa dengan harus berdasarkan dari tujuan pendidikan nasional dikarenakan kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Yulianti dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu isi dari kurikulum. Menurut Sukma Dinata pada tahun 2010, prinsip-prinsip isi kurikulum yaitu yang pertama perlu penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan. Dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Selanjutnya yaitu didaktik dan metodik. Menurut Zakia Darajat pada tahun 1995, didaktik adalah ilmu pengajar yang didasarkan atas prinsip kegiatan penyampaian bahan pelajaran, sedangkan metodik adalah suatu cara dan siasat penyampaian materi pelajaran tertentu terhadap siswa agar siswa dapat memahami, mengetahui, serta menguasai materi yang diajarkan. Kemudian yaitu media dan sumber belajar. Menurut Arifin pada tahun 2014, pengembang kurikulum harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu objektivitas, program pembelajaran, sasaran program, situasi dan kondisi sekolah, kualitas media, keefektivitas dan efisiensi, serta dari sumber-sumber pembelajarannya. Kemudian yaitu terdapat evaluasi yang diperlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan siswa maupun guru. Selanjutnya yaitu kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947 yang menekankan pada karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum 1952. Isi pembelajarannya ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 yang menekankan pada Pancawardhana yang artinya pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum 1968 yang dimana perubahan struktur pendidikan menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selanjutnya kurikulum 1975 di mana materi dirinci pada prosedur pengembangan sistem instruksi. Kemudian kurikulum 1984 dan cara belajar menggunakan siswa aktif. Kemudian ada kurikulum 1994 di mana memperlakukan satu sistem kurikulum untuk seluruh sekolah di Indonesia. Dan untuk selanjutnya ada kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau KTSP yang digunakan untuk dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dengan terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dan kemudian yaitu ada kurikulum 2013 ataupun K13, di mana kurikulum 2013 memang merupakan bentuk dari perombakan kurikulum 2006. Materi selanjutnya yaitu hubungan fungsional kurikulum dengan sistem pendidikan. Kurikulum fungsional adalah sebuah pendekatan kurikulum yang memperhitungkan berbagai kebutuhan individual murid saat ini dan kebutuhan masa depannya yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Kurikulum fungsional menggunakan ketertarikan dan kekuatan anak sebagai dasar untuk merencanakan berbagai strategi intervensi. Kurikulum digambarkan sebagai dokumen tertulis hasil persetujuan antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat yang mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja kurikulum sebagai suatu sistem sekolah. Kurikulum fungsional yang beroperasi di kelas yang memberikan pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peta konsep kurikulum pendidikan seperti yang telah digambarkan mencakup pengertian kurikulum, landasan kurikulum, fungsi kurikulum, asas-asas kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, dan kurikulum-kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Kurikulum adalah program konsep dan teori masa pembelajaran sebagai implementasi, penerapan, dan praktik. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ideal, sedangkan pembelajaran adalah realisasi dari idealisme gagasan tersebut. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan dan sistem pendidikan. Hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum. Sekian video pembahasan dari kelompok 1. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.